Baik, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan mengawali dan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Ucapkanlah syukur atas kasih dan berkat yang kita terima sepanjang minggu ini. Ucapkan syukur pula untuk setiap kebaikan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapa, kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu, membawa setiap ucapan syukur dan hormat kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kemuliaan-Mu hadir di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat pujian, Yesus padamu ku berseru. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulia ku memuji nama-Mu sepanjang hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulia ku memuji nama-Mu
kepadamu Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Muluk ku memuji namamu, sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Muluk ku memuji namamu, sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Muluk ku memuji namamu, sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Pujian penyembahan kami persembahkan kepada Dikau ya Tuhan Allah yang hidup, yang telah menyatakan penyertaan, pertolongan dan penyelamatan kepada kami. Dan sampai hari ini kami terus menikmati anugerah demi anugerah yang Kau sediakan kepada setiap kami. Undangan Tuhan kepada kami jemput sebagai berkat untuk tiap-tiap kami yang datang. Sehingga kami yang datang akan pulang dengan berkat yang limpah daripada Allah di tengah-tengah ibadah ini. Karena Ia yang mengadakan ibadah ini, Ia yang akan juga memberkati ibadah ini. Dia juga yang akan mendatangkan damai sejahtera shalom Allah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Karena ini datang daripada Allah, maka kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada usainya. Dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kita sekalian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai dan memberkati ibadah kita. Dan Ia dimuliakan di tengah-tengah kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baik, ada sukacita hari ini. Amin. Mari kita sama-sama akan bermazmur di hadapan Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Mazmur 135 ayat 1 sampai yang ke-7. Mazmur 135 ayat 1 sampai 7. Baik, kita akan membaca secara bergantian. Saya dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu semuanya di ayat yang genap, kemudian di ayat yang ke-7 kita akan membacanya secara bersama-sama. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala ilah. Bersama-sama, Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam darahnya. Amin.
Kita sama-sama akan mengaminkan ayat ini dengan mengangkat satu pujian, serukan namanya. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita sama-sama mengangkat dan menyuruhkan nama Tuhan. Serukan namanya, angkat tangan kita. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan dan sorak-sorak hanya bagi nama Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Biarlah lagu ini menjadi iman bagi setiap kita bahwa Tuhan itu sangat kuasa dan maha besar Tuhan. Dia tak akan tergoyahkan dan tak akan terkalahkan. Ada banyak berkat yang mungkin kita terima sepanjang minggu ini.
Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian cinta kasih Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan. Baik, apabila tidak ada, saya undang kembali untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mengangkat pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bersama dalam setiap jalanku, memuliakan, katakan bersama-sama, Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Haleluya.
bagiku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu. Oh Tuhan, dalam setiap jalan memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau mengajar kami supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau dalam sifat karakter dan di dalam keberadaanmu yang kudus. Kami berdoa agar setiap kami pagi hari ini boleh mengalami pengalaman perjumpaan melalui firman dengan Tuhan. Baik anak-anak kami maupun setiap kami telah siap pagi hari ini untuk menerima lawatan daripada firman-Mu. Berkati kami satu persatu tanpa kecuali, dan kiranya urapan Allah atas anak kami turun, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menjadi generasi yang terbaik di dalam tangan Tuhan dalam perjalanan iman mereka, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan sejak mereka kecil untuk menjadi berkat bagi keluarga mereka dan juga bagi masa depan bangsa ini dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati orang tua yang telah membawa anak-anak mereka, hidup dan keluarga mereka akan ditopang dalam perjalanan iman. Dan juga untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini, baik pribadi, keluarga, dan sebagai keluarga besar Bukit Harapan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap menerima firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati berkata bersama, amin. Amin. Silakan duduk. Dan anak-anak silakan ke lantai 1. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak dan Ibu sekalian, kita membuka firman Allah Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai 6. Hari Jumat saya sudah berbicara pada teks tentang Yesaya 4 ayat 2 sampai 6, tapi hari ini saya akan berbicara pada sisi yang lain dari teks ini. Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan tema status kita. Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab dan saya akan membacakan untuk kita bagian per bagian dari ayat ini. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu, tema untuk kita pagi hari ini adalah status kita. Siapa yang pagi hari ini sudah update status di WA-nya? Ada yang sudah update status? Mungkin hari ini akan update karena ada pertemuan di gereja. Mungkin akan update nanti waktu siang
mungkin akan update nanti waktu malam. Biasanya kita selalu mengupdate apa yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita harus terus diupdate juga secara rohani. Kita tahu bahwa status kita di hadapan Allah di dalam teks ini ada dua. Yang pertama adalah status sebagai tunas, dan yang kedua adalah status sebagai orang kudus. Saya ulang sekali lagi. Dua kata yang mewakili tentang status kita di dalam Alkitab yang baru kita baca, itu berbeda dari apa yang saya sampaikan di dalam renungan hari Jumat secara online. Yang pertama adalah status kita sebagai tunas, dan yang kedua adalah status kita sebagai orang kudus atau orang yang dikuduskan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Allah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, kita akan mengerti lebih dalam waktu kita lihat apa yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, waktu kita bicara tentang status, berarti kita bicara tentang keadaan kita bicara tentang kondisi kita yang di dalam bahasa Latinnya adalah ster. Ya, artinya adalah bagaimana kita berdiri, bagaimana kita berada, bagaimana posisi kita sekarang, dan bagaimana hidup kita secara realitasnya, secara kenyataannya. Nah, ada dua status yang harus dimiliki oleh setiap orang agar benar dalam pandangan Tuhan. Agar benar dalam pandangan Tuhan. Yang pertama adalah sebagai tunas. Ayat yang kedua, coba kita lihat ayatnya. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Jadi kita ini seperti orang yang digambarkan oleh Alkitab seperti pucuknya tunas yang keluar dari batang sebuah pohon. Nah, biasanya tunas itu muda. Biasanya tunas itu tumbuh mulai dari kecil dia. Dan berbeda kualitasnya dengan daun yang ada pada pohon di mana tunas itu tumbuh. Tunas itu masih muda, masih segar, menarik, hijau. Dan menunjukkan sebuah tanda-tanda pertumbuhan yang mempesona. Tanda-tanda pertumbuhan yang menarik. Tanda-tanda pertumbuhan yang menunjukkan keindahan. Nah, jadi waktu kita bicara pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian, itu bicara nanti tentang bagaimana hidup kita makin lama makin indah di hadapan Tuhan. Makin lama makin menarik di hadapan Allah. Makin lama makin mempesona Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan tunas di dalam bagian yang kita bicarakan. Nah, Bapak Ibu, kata tunas dalam bahasa Ibrani adalah memakai kata neta. Nah, kata neta adalah tunas atau pucuk yang baru tumbuh dari tanaman yang menggambarkan pertumbuhan yang baru dan kehidupan yang baru. Dan itulah sebenarnya gambaran secara rohani. Setelah kita ikut Tuhan, kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan karena itu dalam penginjilan kami selalu ingatkan dengan memakai warna. Warna pertama adalah kehidupan kita yang hitam warnanya. Itu gambaran hidup berdosa. Tapi gambaran yang kedua adalah gambar warna merah. Adalah gambar orang yang telah ditebus oleh Allah. Gambar warna putih adalah gambaran warna kehidupan orang percaya yang sudah dikuduskan oleh Allah. Dan yang keempat adalah gambar warna hijau. Orang percaya harus bertumbuh dan orang bertumbuh melalui pendengaran akan firman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, warna yang keempat ini yang sedang kita jalani, inilah bentuknya. Kita datang beribadah, kita mendengar firman, kita meresponi firman, kita merenungkan firman, kita hidup dalam persekutuan sebagai orang percaya dan melakukannya. Warna yang terakhir adalah warna emas yang menggambarkan tentang hidup orang percaya menantikan kedatangan Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan, kehormatan, yaitu surga yang kekal. Dan karena itu Bapak Ibu, tahap demi tahap ini kita sudah lewati. Kita bukan hidup sebagai orang berdosa lagi. Kita adalah orang-orang yang telah disucikan oleh darah Kristus. Kita orang yang sekarang memiliki status yang kedua nanti saya bicara, yaitu status orang kudus. Dan
kita tidak berhenti, terus-menerus belajar untuk bertumbuh dengan warna yang hijau. Supaya kita ini orang percaya, itu mengalami pertumbuhan tidak sama dengan yang kemarin. Sama seperti anak kita yang bertumbuh. Dari bayi, dia kemudian besar, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, dan lanjut usia. Makin lama kualitasnya makin bertambah. Makin lama bukan hanya dewasa dari segi umur, tapi dia mengalami sebuah kedewasaan secara rohani. Nah, sehingga orang menerjemahkan apa yang disebut dengan kedewasaan. Kedewasaan adalah kesediaan kita untuk memikul tanggung jawab. Kesediaan kita untuk menerima beban dan tanggung jawab. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa hanya menjadi orang yang menerima, dan menerima. Itu adalah bagian yang pertama. Apa? Kita menerima anugerah keselamatan, kita menerima kehidupan yang diberkati oleh Allah, kita menerima hidup yang dipulihkan oleh Allah. Tapi sekarang kita tidak terus hanya menerima, tapi kita juga berbagi hidup, berbagi kesaksian, berbagi teladan, berbagi kehidupan kekristenan. Sehingga orang lain di sekitar kita itu mengalami dampak dari kehadiran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, jadi tunas itu adalah sebuah lambang ada bertumbuh. Saya tanya, Bapak Ibu waktu percaya Yesus kemarin, ayat firman Tuhan yang dihafal, ayat firman Tuhan yang diterima, ayat firman Tuhan yang disimpan, masih sama tidak dengan hari ini? Seharusnya tidak. Dia mengalami sebuah, saya sebut sekali di dalam khotbah-khotbah saya, dia seharusnya mengalami yang disebut dengan progresivitas. Ada progresnya, ada kemajuannya. Tidak di situ-situ saja. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau anak Bapak Ibu misalnya, atau cucu Bapak Ibu kecil, tidak bertambah-tambah juga tingginya. Masih tetap adalah 45 cm, sama seperti pada waktu lahir. Ini ada yang aneh. Mengapa? Itu berarti ada masalah dengan pertumbuhannya. Lalu kita memberi kesempatan kepada dia untuk melewati proses demi proses. Tidak juga bertambah-tambah. Dan juga tidak bisa dia mengalami pertumbuhan. Berarti ada masalah dengan kesehatannya. Banyak orang Kristen disebut sebagai orang Kristen bonsai. Kelihatannya indah, kelihatannya bagus, tapi tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Karena tunasnya tidak terus berasal dan berakar pada pohonnya, pada pokoknya. Siapa itu? Kristus sebagai pokoknya. Karena itu ayat ini mengingatkan kita, saya adalah tunas, Bapak Ibu adalah tunas. Mari kita mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Mari kita memiliki kehidupan yang baru, yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Kemarin sudah bagus, hari ini lebih bagus lagi. Kemarin sudah taat, hari ini lebih taat lagi. Kemarin masih sebagai orang Kristen yang terus saja hanya diberi susu, diberi makan rohani. Sekarang berbagi dengan orang lain dari apa yang kita ketahui. Satu ayat cukup bagi kita untuk berbagi kepada orang lain. Kalau ayatnya terus disimpan, sama dengan benih yang ada di tangan kita, kita tidak pernah tanam, dia tidak akan pernah mengalami perkembangan apa-apa. Nah, jadi waktu kita bicara tentang konsep ini konsep yang sebenarnya adalah konsep berbicara tentang bagaimana kita ini membuat sebuah kehidupan yang ada harapannya. Orang kalau lihat hidup kita, ada tanda-tanda hidup, ada tanda-tanda harapan. Satu kali mahasiswa saya lewat, dia bilang, sini. Kamu jalannya itu loh, harus cepat. Jangan menunjukkan seperti tanda-tanda orang tidak punya tanda-tanda hidup. Ayo, jalan yang cepat. Oh siap. Kenapa? Kadang-kadang itu apa yang ada di dalam hati kita, motivasi yang ada dalam hati kita, itu yang membuat kita bergairah, bersemangat. Kristus sudah ada dalam hati kita. Kristus sudah menjadi penyelamat bagi kita. Sekarang orang lain melalui hidup kita juga harus mengalami hal yang sama. Karena itulah yang menjadi titik picu perubahan kehidupan setiap orang. Kalau orang sudah jumpa Yesus, pasti ada perubahan ajaib. Kalau orang sudah bertemu dengan Yesus, pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan tambah elek hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi yang dipakai di dalam bagian ini adalah sebagai tunas, itu menggambarkan sebenarnya tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita bertumbuh. Kalau hubungan kita baik dan konsisten dengan Tuhan,
kita pasti akan mengalami hubungan yang akan mendapat efek kita ini darinya. Tidak mungkin tidak. Kemudian kita diingatkan bahwa tunas itu tidak bisa hidup tanpa dia melekat kepada pokoknya. Itu berarti bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan yang menciptakan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa kita melekat dengan pokoknya, yaitu Tuhan kita. Sebab apa? Dia yang pelihara kehidupan kita, dan daripadanya sumber pertumbuhan terjadi, daripadanya sumber perkembangan terjadi. Nah, ketika tunas itu bertumbuh, ketika tunas itu subur, maka dia akan menghasilkan buah pada akhirnya. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, orang percaya itu kalau dia tunas itu digambarkan hidupnya bertumbuh indah, bertumbuh elok, subur dia, berkembang dia, akan menjadi dahan dan akan menjadi cabang dari pohon. Dia akan menjadi lebih subur dan menghasilkan buah pada akhirnya. Maka saya pastikan orang yang dekat dengan Allah dan mengikuti ajaran Allah, hidupnya bertumbuh, hidupnya berbuah. Tapi kalau dia tidak dekat dengan Allah, kalau dia tidak terus ada dalam pengajaran Allah dan mentaatinya, jangan percaya bahwa orang ini bisa menghasilkan buah. Kalaupun dia menghasilkan buah, buahnya akan jadi asam. Buah akan jadi asam. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, ada satu gambaran tentang pribadi yang selalu kita teladani dia, yaitu Yesus disebut sebagai tunas. Yesus disebut sebagai tunas di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1, di mana Yesaya berbicara tentang tunas yang tumbuh dari tunggul Isai. Siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah tunggul Isai itu turun kepada Daud dan tunas itu tumbuh menuju kepada apa nanti yang Yesus maksud, yang dimaksudkan adalah Yesus. Jadi Yesus itu dilambangkan sebagai tunas yang tumbuh. Dari tunggul tersebut melambangkan munculnya Kristus. Nah, Kristus sudah menjadi contoh kepada kita tentang tunas, tentang tunggul yang akhirnya itu menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi orang lain. Itu berarti bahwa tunggul atau tunas atau hidup kita itu menggambarkan sebuah harapan, pertumbuhan iman kita alami. Meski kita mengalami berbagai kesulitan, rintangan, tapi kita lihat teladan daripada Yesus. Tunas yang digambarkan pada pribadi Yesus, itu tunas yang telah melahirbarukan kita sampai pada hari ini. Dan melalui hidupnya dan melalui iman kepadanya, kita menghasilkan buah. Nah, karena itu saya berdoa untuk kita sekalian, agar setiap kita menjadi tunas yang indah, menjadi tunas yang menarik, menjadi tunas yang mempesona, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, menghasilkan buah yang nyata, buah-buah secara rohani, buah-buah secara iman dari orang-orang yang bertobat melalui pelayanan kita, yang mendatangkan kehormatan bagi Tuhan. Saya selalu ingatkan kita bahwa kehidupan kita bisa menjadi penghalang orang tidak masuk surga. Tapi kehidupan juga kita yang kita miliki bisa menjadi jembatan bagi orang untuk mengenal Kristus secara pribadi. Karena itu, pilihlah menjadi jembatan bagi penyelamatan orang lain. Karena Kristus sebagai tunas telah menjadi jembatan bagi penyelamatan seluruh umat manusia. Saudara, ini penting saya ingatkan kita. Karena ada banyak momentum yang dipakai oleh Tuhan sebenarnya untuk memenangkan dunia. Tapi karena kesaksian orang percaya, orang terhalang untuk diselamatkan. Saya diingatkan kembali dengan peristiwa tentang orang India, tokoh besar, ya, tokoh besar India Mahatma Gandhi. Sebenarnya hari ini kita bisa menuai hasilnya. Apabila dulu pemahaman tentang etnis, tentang masalah warna kulit, itu tidak diperhadapkan kepada dia. Dia kan datang ke gereja itu. Dan ternyata pada waktu datang di gereja, apa yang terjadi?
orang kemudian menyisihkan dia karena dia adalah orang kulit hitam. Dan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu dalam ibadah adalah orang-orang dari kulit putih. Nah, dia kaget bahwa ternyata orang yang kulit hitam tidak diperbolehkan hadir di dalam sebuah ibadah bersama dengan orang kulit putih. Nah, itu peristiwa yang kemudian mencoreng pemahaman dan pengertiannya tentang orang Kristen dengan pemahamannya tentang Yesus di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia belajar dari khotbah Yesus di atas bukit. Dia belajar Injil dan dia kagum kepada Yesus. Dia tertarik kepada Yesus. Dia ingin belajar lebih dalam. Kalau ajaran Yesus seperti ini, pasti pengikutnya jauh lebih baik kehidupannya daripada kehidupan orang yang di sekitarnya. Daya tarik dari ajaran Yesus yang dipelajari dari Alkitab itu yang membuat dia datang ke gereja, datang untuk beribadah. Tapi kesaksian yang diterimanya tidak seperti apa yang dipahaminya dari Alkitab. Saudara, pada akhirnya dia bikin pernyataan, Jesus is, but Christian no. Yesus saya terima, tapi kekristenan saya tidak akan terima. Kenapa? Karena kekristenan tidak menggambarkan kehidupan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Kekristenan tidak memiripi cara hidup Yesus. Kekristenan tidak berpadanan dengan Alkitab ajaran Yesus. Kekristenan bertolak belakang dengan apa yang dibaca oleh Mahatma Gandhi dari Alkitab. Bapak Ibu, setidak-tidaknya Mahatma Gandhi diselamatkan. Atau saya mau katakan dalam sebuah spekulasi, seharusnya hari ini India sebagai penduduk yang sangat besar di wilayah Asia akan menjadi penduduk dengan Kristen terbesar seharusnya hari-hari ini. Sayang sekali itu terjadi. Kenapa? Karena kesaksian Kristen tidak berpadanan dengan ajaran dari Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, di tempat di mana kita ada dan bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, jangan sampai kita dalam kehidupan, dalam kelakuan, dalam karakter kita menjadi penghalang bagi orang untuk tidak kenal Yesus Kristus. Kiranya kita menjadi jembatan yang membuat orang datang menyeberang dan menemukan Yesus melalui hidup kita. Kiranya kita menjadi orang yang membuka jalan, memuluskan orang untuk datang kepada Yesus. Karena hidup kita menjadi daya tarik tunas yang disebut sebagai tunas yang indah, yang menarik, mempesona, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, menghasilkan buah dan kehormatan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Kita adalah tunas. Ingat, kalau kita adalah tunas, maka jangan pernah kita menghasilkan kehidupan yang berbeda daripada maksud Tuhan. Kita tunas yang bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menghasilkan. Dan karena kita ada di dalam pokok yang tidak pernah terlepas dari Kristus, maka pasti ada hasilnya. Yang kedua, dan yang terakhir. Ayat di dalam teks yang kita baca adalah ada yang ketiga. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Ayat ini kalau kita baca agak sulit dipahami. Tapi biar saya jelaskan demikian. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang yang telah diseleksi oleh keadaan, oleh situasi. Dan kemudian dalam prosesnya, yang lain tidak setia, yang lain tidak beribadah kepada Tuhan, yang lain menyembah kepada ilah-ilah, yang lain melupakan Tuhan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang tercatat, orang-orang yang khusus. Mereka disebut dengan status orang kudus atau kudus hidupnya. Itu dari tengah-tengah orang-orang Israel. Itu yang di dalam teks ini. Jadi kata kudus atau kados di dalam bahasa Ibrani, ini sebenarnya menunjuk kepada apa? Menggambarkan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang konsisten. Orang-orang yang bukan hanya terpanggil, tapi terpilih. Ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ini konsep sebenarnya yang kita pahami dalam kekristenan, bahwa ada banyak orang yang kemudian jadi Kristen,
tapi mereka hanya sedikit yang dipilih, bukan karena Kristennya, tapi karena mereka sampai pada akhir hidupnya menunjukkan kesetiaan iman mereka kepada Yesus sampai akhir. Jadi rentan kita ini. Kita rentan terhadap keselamatan kalau kita tidak jaga sampai akhir hidup kita. Itulah sebabnya maka kata kados atau kudus di sini adalah orang yang disendirikan, orang yang dikhususkan dari orang-orang Israel, dari orang-orang Yehuda yang sebelumnya itu sebagian mereka, sebagian besar itu tidak setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca kisah tentang raja-raja, kita baca tentang kisah raja-raja, hampir seluruh raja-raja Israel dan Yehuda, mereka rata-rata itu berbuat jahat di hadapan Allah. Hanya bisa dihitung jari, 1, 2, 3, 4, mungkin sekitar 4, 5 orang raja saja, sepanjang raja-raja Israel dan Yehuda memerintah. Contoh seperti Yosia, contoh seperti Hizkia, itu adalah orang-orang baik, tapi ada puluhan raja-raja melakukan yang jahat di hadapan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian dibuang. Maka Alkitab yang kita baca ini dikatakan mereka disebut sebagai orang-orang yang tersisa. Nah, orang-orang yang tersisa di Sion itu menunjuk kepada orang-orang yang selamat atau tetap setia kepada Tuhan setelah masa hukuman atau pembalasan yang dialami bangsa Israel dan Yehuda. Waktu itu Yerusalem kemudian dihancurkan pada zaman Raja Nebukadnezar, kemudian mereka dibuang ke Babel, kemudian mereka dibuang ke Asur. Selama mereka dibuang ke Asur, mereka menjadi akhirnya orang yang terserak di seluruh dunia. Ada 10 suku dari 12 suku. Ingat baik-baik, ketika seseorang atau ketika komunitas atau ketika kelompok bangsa tidak lagi setia kepada Allah, Allah bikin mereka jadi tercerai-berai. 2 suku itu pergi ke Babel. Mereka dibawa ke Babel. Di zaman Nebukadnezar, mereka dibawa ke Babel. Dan pada waktu mereka dibawa ke Babel, apa yang terjadi? Mereka dijajah di sana. Dan setelah hampir lebih kurang 400 tahun lamanya, ya, 40 tahun lamanya, ya, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Pada akhirnya, mereka kemudian dikembalikan ke Yerusalem. Nah, inilah yang dimaksudkan sisa, yang tersisa, yaitu mereka yang setia kepada Tuhan. Nah, saya perjelas lagi. Penghukuman yang dimaksud adalah itu karena mereka tidak taat. Jadi ketidaktaatan itu mendatangkan penghukuman. Apa wujud ketidaktaatan mereka? Mereka menyembah berhala, baik di antara bangsa Israel maupun di antara bangsa Yehuda. Walaupun Tuhan sudah bersabar, Tuhan masih sabar, masih sabar, masih sabar. Tapi kesabaran Tuhan tidak digunakan dengan baik. Mereka tidak gunakan peluang itu untuk bertobat. Mereka tidak gunakan kesempatan itu untuk kembali kepada Allah. Alias apa? Kepala batu. Keras kepala. Mereka terus dan terus berbuat jahat di hadapan Allah dan berdosa. Nah, itulah sebabnya maka diperjelas lagi penghukumannya. Penghukuman itu mereka alami dalam bentuk apa? Peristiwa di mana bangsa-bangsa di sekitar mereka mengepung Yerusalem. Nah, ada 2 kerajaan waktu Salomo kemudian terpecah kerajaannya. Satu adalah kerajaan utara, itu disebut dengan Israel. Dan satu adalah kerajaan Yehuda, itu pusatnya di Yerusalem. Kita tahu bahwa pusat kehadiran dan lambang kehadiran Allah adalah Bait Allah. Dan itu di Yerusalem. Dan karena mereka melupakan Allah, akhirnya Bait Allah dihancurkan. Penghancuran kota Yerusalem terjadi. Bait suci dibakar. Serta penangkapan dan pembuangan sebagian besar penduduknya ke Babel. Nampaknya disinilah akhirnya menjadi cara Tuhan untuk membawa mereka kembali. Di tempat pembuangan, mereka sudah mulai lagi belajar di sinagog-sinagog. Karena tidak ada Bait Allah. Di sinagog-sinagog itu, mereka kemudian belajar kembali Taurat Allah. Mereka belajar kembali. Sehingga kita tahu bahwa peristiwa seperti waktu Nehemia pulang ke Yerusalem, pada waktu Ezra pulang ke Yerusalem, dan rombongan-rombongan itu kembali ke Yerusalem. Mereka kemudian kembali untuk memulihkan kehidupan rohani mereka secara pribadi. Jangan tunggu
tunggu sampai peristiwa penghukuman datang, baru ada pertobatan. Jangan tunggu sampai keadaan memburuk, baru kita kembali. Itulah sebabnya maka sebagian daripada mereka menjadi orang yang disebut sebagai yang tersisa dari Sion. Yang mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Nah, saya mau mengulik lebih dalam lagi. Dalam proses ini, Tuhan menyediakan sebenarnya harapan untuk pemulihan. Dan janji bahwa jika mereka bertobat, Ia akan mengembalikan mereka kembali kepada dirinya, tapi juga mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem. 10 suku ini sekarang sudah tidak terdeteksi, menyebar di seluruh dunia. Dan sampai hari ini belum ditemukan. Maksudnya belum ditemukan untuk kembali ke Israel. Karena mereka sudah menikah, campur, dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa sumber mengatakan bahwa tersebar di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sebagai keturunan dari orang-orang yang dibuang 10 suku di Asur. Lihatlah akibatnya. Mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman. Yang paling parahnya lagi, mereka tidak bisa kembali lagi. Karena tersesat di dalam pengajaran yang tidak bersumber lagi pada Tuhan. Yang dua, kembali. Yang ada di Babel. Dan kembali ke Yerusalem. Dan inilah yang sekarang ini ada. Sayang sekali, ada yang salah dalam pemahaman mereka. Apa yang salah? Mereka sampai hari ini masih tunggu Mesias. Padahal Yesus akan datang yang kedua kali, bukan lagi dalam rangka untuk datang sebagai penyelamat dunia, tapi datang sebagai hakim atas seluruh dunia. Itulah sebabnya, kalau mereka menerima Yesus, Israel menerima Yesus secara pribadi, damai itu Timur Tengah. Apa? Itu perebutan. Perebutan apa? Perebutan wilayah. Itu bicara tentang apa? Situs masa lalu. Situs masa lalu bicara tentang apa? Di sini nenek moyang saya ada. Maka itu bicara tentang bagaimana mereka memulai kehidupan mereka dengan masa lalu. Seharusnya mereka membangun sebuah kehidupan untuk masa depan. Karena bukan masalah bait Allah. Bait Allah itu kan sekarang sebelahnya masjid. Yang sebelahnya tinggal tembok ratapan. Nah itulah sebabnya. Cara satu-satunya untuk membuat kembali bait Allah yang baru. Ini masjid harus dirobohkan. Dan itu artinya akan menimbulkan persoalan yang berkepanjangan sampai akhir. 3 agama yang ada di sana, agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Yang terjadi di Timur Tengah bukanlah masalah soal agama, tapi ini masalah yang berkaitan dengan apa? Masing-masing punya egonya, masing-masing bertahan dengan kepentingan di dalam. Maka saya katakan satu hal secara pribadi. Kita adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang dihukum oleh Allah, tapi orang-orang yang kembali kepada Allah dan bertobat, sehingga kita disebut dengan yang tersisa dari Sion. Kita disebut sebagai orang-orang yang tersisa, atau saya katakan dalam bahasanya, dari sekian banyak orang di dunia ini, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah karena kita meresponi Dia. Katakan amin. Memang faktanya ada banyak orang yang jauh dari Tuhan dan mengejar cara hidup yang tidak saleh. Namun ada juga sebagian orang yang tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya. Kita bukan orang Israel. Tidak ada kaitannya dengan orang Israel. Tapi prinsip tentang ketaatan kepada Allah adalah prinsip yang sama yang dituntut oleh Allah kepada umat Israel dan dituntut kepada kita. Nah, Allah berjanji bahwa orang-orang yang tetap setia kepadanya akan disebut kudus. Dan diperjelas lagi, tercatat namanya. Artinya, kalau kita sudah dikuduskan oleh Allah, nama kita ada tercatat di sana. Tercatat di kitab kehidupan. Sehingga kalau dibaca namanya, yang muncul pertama kali adalah huruf abjad A. Dan yang pertama dipanggil adalah sebelum Aji ada Adi. Karena kalau yang lebih cepat lagi dipanggil Abi. Aci. Aca. Baru Adi. Jadi yang duluan dipanggil nanti di dalam panggilan catatan kehidupan adalah Aci. Karena itu jangan tukar-tukar nama. Bikin keren-keren nama. Katanya kurang keren nama saya. Ya kan? Nah.
Jangan khawatir yang namanya dipanggil paling belakang. Pak Simon namanya Ciu Hong Simon. Tapi ada lagi yang paling belakang, yang W. Yang namanya Widya itu panggilannya terakhir. Apalagi yang Z. Yang nama-namanya Z. Zubaida. Ya. Nah, saudara, ini penting bahwa kita harus berada di dalam kesetiaan kepada Allah dan disebut sebagai orang yang tersisa. Punya status sebagai apa? Sebagai orang kudus. Orang yang telah dikuduskan, yang mengalami pengudusan dari Allah, hidupnya dikatakan di ayat 5 dan 6 sebagai penutup. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas kita yang hidupnya kudus, di atas setiap pertemuan yang diadakan oleh kita, apa itu? Segumpal awan. Segumpal awan itu adalah harapan. Maka orang-orang kudus selalu punya harapan. Katakan amin. Pada waktu siang dan segumpal asap, itu adalah lambang apa? Lambang kehadiran dan penyertaan Allah. Itu adalah cerita yang dialami oleh umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Waktu siang mereka ditudungi oleh tiang awan, dan pada waktu malam mereka ditudungi dipandu dan diterangi oleh cahaya atau api dari Tuhan. Itu adalah lambang kehadiran dan penyertaan Allah. Jadi orang yang memiliki statusnya sebagai orang kudus, orang yang dikuduskan, dia bukan hanya punya harapan, tapi kehadiran Allah, penyertaan Allah ada bersama-sama dengan dia. Serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin dan hujan. Nah, ini bicara tentang apa? Yaitu berbicara tentang pemulihan dan kekudusan umat yang tersisa dan mereka yang menerima janji perlindungan Allah, janji penyertaan Allah, dan janji penuh berkat oleh karena kehadiran dan penyertaan Allah. Saya tutup khotbah pada pagi hari ini. Ada dua status dari teks ini yang harusnya ada pada kita. Kita adalah orang percaya yang bertunas dari pokoknya Tuhan. Yang kehidupannya indah, menarik, mempesona, menghasilkan buah dari tunas, yaitu hidup kita. Dan yang kedua adalah status kita sebagai orang kudus. Bagaimana kita dalam kehidupan kita menunjukkan ketaatan yang konsisten kepada Allah dan terus bertumbuh di dalam hidup secara rohani. Teruslah bertumbuh dan teruslah berbuah dan teruslah menghasilkan kehidupan yang dikenan oleh Allah. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang bertunas indah di hadapan Allah dan berstatus kudus, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan di hati kami kehidupan yang bertunas, subur, indah, menarik, mempesona Tuhan, menghasilkan buah, dan dengan status kami adalah orang-orang dikhususkan oleh Allah, mendapatkan hidup yang kekal, karena kami ada di dalam kekudusan, dalam status kudus karena pengudusan dari Allah, sampai akhir hidup kami, menunjukkan konsistensi kami, mengiring Tuhan, hidup di dalam kesetiaan dan kekudusan di hadapan Allah. Berkati setiap umat-Mu, dan tolong mereka mengalami pertumbuhan, yang mengalami progresivitas dalam kehidupan rohani, juga mereka mengalami progresivitas karena karya Allah yang mendatangkan berkat atas hidup mereka. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah dicurahkan kepada kami melalui firman Allah. Kiranya diteguhkan di hati kami, membuat kami bernyala-nyala, bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.
Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Edi. Seperti firman Tuhan tadi disampaikan, biarlah hidup kita semakin hari semakin bertumbuh dan kiranya menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Selagi kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan nama Tuhan, sebagian dari apa yang kita miliki, biarlah itu menjadi hak dari Tuhan dan kita akan kembalikan kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan sama-sama pujikan. Segala puji syukur sambil persembahan bisa dijalankan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya minta dengan kasih untuk Bapak Simon memimpin kita dalam doa syafaat. Tuhan, kami datang padamu pada kesempatan pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan, di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus akan menolong supaya setiap kami yang sudah menerima taburan itu, maka firman Tuhan akan jatuh di lahan subur dalam kehidupan hati kami. Dan Roh Kudus akan menolong menumbuhkan tunas-tunas firman itu, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu, supaya dalam kehidupannya sudah menjadi saluran berkat lebih lagi luar biasa, baik untuk jemaat yang ada maupun di mana beliau mengajar dan dimanapun beliau menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan jemaat Tuhan, di mana Tuhan kami melihat ada banyak jemaat Tuhan yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kami tidak tahu keadaan mereka, apakah mereka saat ini sedang sakit atau mereka juga saat ini sedang dalam perjalanan atau hal lain yang membuat mereka tidak bisa hadir. Kami berdoa biar Tuhan akan menolong mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan akan tolong dan sembuhkan. Yang saat ini mungkin dalam
banyak hal yang membuat mereka tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga pada pertemuan-pertemuan ibadah mendatang mereka juga boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Pasti juga di antara mereka ada yang saat ini mengalami kelemahan fisik, ada yang sedang mengalami pemulihan. Biar Tuhan terus kerjakan pemulihan itu. Kami berdoa juga untuk Opa Pong, kami berdoa juga untuk Pak Matias dan hamba dan juga jemaat lainnya satu persatu. Biar Tuhan Kau akan menolong mereka dalam proses kesembuhan mereka. Tuhan akan tolong. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah dokter atas segala dokter. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka alami saat ini boleh menjadi kesaksian pada di tengah-tengah jemaat dan memberkati banyak orang. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan, menumbuhkan mereka menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam iman, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan kami bawa mereka senantiasa dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri juga akan menolong mereka, memberikan mereka kecintaan akan Tuhan, kesetiaan akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mereka adalah anak-anak yang Tuhan pilih. Dan Tuhan juga akan tumbuhkan mereka untuk menjadi penerus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk setiap muda-mudi remaja yang ada. Kami berdoa biar Tuhan tetap senantiasa akan menolong mereka di dalam pertumbuhan iman mereka. Membuat mereka selalu, Tuhan, menggebu-gebu di dalam melayani Tuhan. Dan supaya mereka juga kelak menjadi orang-orang yang luar biasa untuk meneruskan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini. Biar juga Engkau akan memberkati mereka. Anak istri mereka juga dipeliharakan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, karena mereka sudah melayani dan menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan akan menolong bangsa ini, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa yang luar biasa ini, bangsa yang dilimpahi dengan kekayaan, kemakmuran oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bangsa ini boleh mengelola kekayaan yang ada dengan penuh bijaksana dan untuk kemakmuran daripada masyarakatnya. Berdoa juga untuk suasana yang saat ini di mana persiapan daripada pemilihan umum. Biarlah Tuhan Kau sendiri akan menolong supaya Tuhan bangsa ini diberikan hikmat, bangsa ini diberikan satu kecerdasan khusus untuk mereka juga boleh memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar bisa membawa bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang semakin Tuhan baik, dan membawa juga setiap umat Tuhan di dalam mengiring Tuhan boleh berjalan dengan baik pula. Kami berdoa biarlah suasana politik yang ada Tuhan sendiri akan mengawalnya. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan pemimpin-pemimpin dan Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan ditetapkan untuk memimpin bangsa ini ke depan. Biarlah Tuhan bangsa ini benar-benar Tuhan kalau tetap menjadi bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan amanahkan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan persembahan ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati persembahan ini, memakai persembahan ini untuk pelayanan khususnya di gereja ini dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri doa syafaat ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Simon untuk doa syafaatnya. Kita akan sama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk berdiri, kita akan pujikan. Terima kasih Yesusku. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
mengucapkan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya kepada Tuhan saja, sebab Engkau adalah Allah dan Tuhan yang layak mendapatkan segala pujian dan hormat serta kemuliaan. Tuhan, di akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang kembali akan memberkati setiap kami, baik di dalam segala usaha dan pekerjaan kami, di dalam kehidupan jemaat masing-masing pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati di dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami di dalam studi kami, sekolah kami. Kiranya kami sekaliannya dipenuhi dengan berkat dari Tuhan. Pimpinan dan penyertaan dari Tuhan juga akan Engkau kerjakan kepada masing-masing kami ketika kami akan pulang, ketika kami akan kembali menjalani kehidupan kami di dalam keluarga kami dan juga di dalam kehidupan kami setiap harinya memasuki minggu yang baru ini lagi. Kiranya Allah akan membersamai kami, Tuhan yang terus akan menolong, menopang langkah kehidupan kami, agar langkah kehidupan kami pun akan berjalan seturut dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami sekali lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali. Amin. Silakan duduk dan ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, untuk ibadah hari ini telah selesai. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Sekretaris Gereja untuk menyampaikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Terima kasih buat seluruh tim pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah senantiasa berkat yang melimpah memberkati untuk setiap pelayan pada pagi hari ini dan tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan untuk tim pelayan ibadah tanggal 29 Oktober 2023 untuk pengkhotbah Bapak Pendeta Dr. Adeli Halawa MTH, multimedia Kak Joseph dan Kak Rahel, worship leader Ibu Maria, singer Ibu Saiful dan Kak Yovanka, tim musik Kak Revan, Kak Marcel, Kak Aci dan Bapak Alisius. Kantong persembahan Bapak Rudi dan Ahmad David. Kemudian untuk penerima tamunya keluarga Bapak Ongki, sekolah minggu oleh Ibu Evangelis Marlina, ibadah remaja dan pemuda hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 18.30 tempatnya di gereja. Bapak Ibu yang terkasih, bagi Bapak Ibu panjenengan yang mempunyai putra-putri yang berada di ibadah remaja dan pemuda, sebelum hadir bisa nanti chat di grup, kalau nggak salah itu apa ya namanya ya, Youth BHC ya, bener ya? Ya, di Youth BHC mungkin bisa bertanya di grup itu, mungkin karena ini pengurus-pengurusnya itu kan
semuanya sedang sibuk-sibuknya di kampus ya, dan mungkin bisa chat di situ supaya tidak ada yang sudah datang ternyata nggak ada ibadah, itu kan mesak nih ya. Jadi minta tolong nanti juga seluruh pengurus, sekretaris pengurus pemuda ya. Di sini Kakak Eliezer ya. Kakak Eliezer itu pengurus sekretarisnya ya, yang di Youth PHC ya. Ya, itu lebih aktif ya Kak ya untuk mengumumkan di grup itu ada ibadah atau enggak gitu ya. Supaya nanti adik-adiknya itu tidak kecelek begitu ya. Kakak Eliezer ya minta tolong ya untuk lebih aktif di grup gitu. Jadi janjian sama Ibu Ketua Pemudanya dan pengurus yang lain Kak Revan, Kak Marcel ya. Nanti diumumkan ya. Kakak yang sudah pemuda. Oke, baik. Terima kasih. Pangapunten juga untuk Mama ya. Kemarin ya Mama ya, pangapunten sangat. Ya, baik. Untuk ibadah keluarga Jumat tanggal 27 Oktober 2023, ibadah tetap secara online. Nanti link akan dibagikan oleh Kak Marcel. Begitu, jam 6:30 malam ya Bu ya. Dan mohon nanti mungkin kalau link sudah dibagi karena kita ada durasinya. Masih ada durasinya ya Kak Marcel ya? Karena masih ada durasinya, jadi mungkin kalau link dibagi segera langsung masuk karena ada mungkin waktunya berapa jam Kak? 60? 30? 60? Oh 1 jam ya. Waktunya hanya 1 jam, jadi jangan sampai terlambat kalau masuk di link gitu-gitu. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.